Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kita akan berbicara lagi tentang operasi bilangan bulat. Pada KD yang kedua, yaitu KD titik 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah proses belajar mengajar, Anda diharapkan dapat 1. Memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, memahami sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang ketiga, menghitung penjumlahan bilangan genap dan bilangan genap. Yang keempat, menghitung penjumlahan bilangan genap dan ganjil. Dan yang kelima, menghitung penjumlahan bilangan ganjil dan bilangan ganjil. Ya, sekarang kita mulai pada operasi hitung penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat. Contoh. 2 tambah 3 sama dengan 5. Negatif 3 tambah 8 sama dengan positif 5. 8 tambah negatif 9 sama dengan negatif 1. Kenapa demikian? 2 tambah 3 sama dengan 5. Apabila kita jumlahkan dengan menggunakan garis bilangan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 2 tambah 3, di sini positif 2. Ditambahkan 3, berarti 3 langkah ke kanan. Berarti 1, 2, 3. Demikian, maka 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Yang berikut, negatif 3 tambah 8. Negatif 3. Negatif 3 di ada sebelah kiri. Negatif 3 tambah 8. Tambah 8 artinya kita arah ke kanan 8 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti negatif 3 tambah 8 sama dengan 5. 8 tambah negatif 9. Ini 7, 8. Tambah negatif 3. Tambah, tapi ini adalah negatif. Apabila tanda tambah dan tanda kurang ditulis bersamaan, maka demikian tanda tambah tidak berlaku, berarti hanya tanda kurang. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa 8 tambah negatif 9 sama saja dengan 8 kurang 9. Jadi ini bilangan 8 kurang 9 berarti arah ke kiri 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Berarti 8 tambah negatif 9 hasilnya sama dengan negatif 1. Itu apabila pada penjumlahan. Sekarang kita masuk pada pengurangan. Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan bilangan bulat. Contoh, 2 kurang 3. 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 5. Negatif 2 kurang 3 sama dengan positif 1. Mengapa demikian? Perhatikan di sini. Apabila kita menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soal-soal ini, 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Bilangan yang sama, namun tandanya berbeda, hasilnya berbeda. Yang satu hasilnya negatif 1, yang satunya hasilnya negatif 5, dan yang satunya juga hasilnya adalah positif 1. Kita perhatikan pada garis bilangan.
2 kurang 3. 2 kurang 3 berarti arah ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Dengan demikian hasilnya adalah negatif 1. Sekarang negatif 2 kurang 3. Negatif 2 arah ke kiri. Karena kurang maka arah ke kiri. 3 langkah berarti 1, 2, 3. Hasilnya negatif 5. Negatif 2 kurang. Lambang tanda kurang di depan tanda kurung, dia berhak mengubah tanda di dalam kurung. Karena ini negatif, maka negatif kali negatif positif, maka dapat saya tulis kembali negatif 2 tambah 3. Negatif 2. Negatif 2 tambah 3 berarti arah ke kanan 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. Dengan demikian hasilnya adalah positif 1. Itu pengurangan pada bilangan bulat. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung. Bilangan bulat. Yang pertama, misalnya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. 2 tambah 3 hasilnya 5. 3 tambah 2 hasilnya 5. Demikian berarti 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Ini yang disebut dengan sifat komutatif. Sifat komutatif. Yang kedua, contoh yang kedua. 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Yang dikerjakan duluan adalah dalam kurung. Berarti 3 tambah 5, 8. Ditambah 2 di depan. 2 tambah 3 sama dengan 5 tambah 5. 2 tambah 8, 10. Sama dengan 5 tambah 5, 10. Dengan demikian sifat ini juga berlaku. Sifat ini yang namanya sifat asosiatif. Asosiatif atau pengelompokan. Karena kita kelompokkan bilang-bilang. Asosiatif. Sekarang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Distributif. Namun sifat ini hanya berlaku pada perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Jadi nanti kita akan berbicara pada pertemuan yang berikut. Sedangkan kedua sifat ini itu kita berbicara pada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita masuk pada, jadi berarti sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat itu penjumlahan bilangan bulat adalah sifat komutatif dan sifat asosiatif. Sekarang kita masuk pada pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Sifat-sifat pada pengurangan bilangan bulat. Pada pengurangan. Contoh 1, misalnya 3 kurang 2 sama dengan 2 kurang 3. 3 kurang 2 sama dengan 1, sama dengan 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Karena 1 tidak sama dengan negatif 1, otomatis sifat ini tidak berlaku. Dengan demikian, sifat-sifat pada pengurangan bilangan bulat tidak berlaku pada pengurangan. Sedangkan hanya berlaku pada operasi hitung bilangan penjumlahan pada bilangan bulat. Sekarang kita masuk pada, dengan demikian, sifat-sifat pada pengurangan tidak berlaku. Jadi kita masuk pada
bilangan bulat, bilangan bulat. Termasuk pada penjumlahan bilangan bulat, genap dijumlahkan dengan bilangan genap. Bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap. Kita lihat penjumlahan bilangan genap dan bilangan genap. Contoh, 4 tambah 8 sama dengan 12. 6 tambah 2 sama dengan 8. 12 tambah 14 sama dengan 26. Dengan demikian bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah bilangan genap. Yang kedua, penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil. 8 tambah 9 sama dengan 17. 2 tambah 7 sama dengan 9. 3 tambah 6 sama dengan 9. 4 tambah 1 sama dengan 5. 17, 9, 9, dan 5 adalah bilangan ganjil. Maka bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Sekarang contoh yang ketiga, penjumlahan bilangan ganjil dan bilangan ganjil. Contohnya 3 tambah 7 sama dengan 10, 5 tambah 9 sama dengan 14, 1 tambah 9 sama dengan 10, 7 tambah 5 sama dengan 12. Kita lihat di sini bahwa 10, 14, 10, 12 adalah bilangan genap. Dengan demikian bilangan ganjil ditambah atau dijumlahkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Dari sini kamu dapat mempelajari materi dari pertama sampai dengan terakhir tentang operasi bilangan bulat. Yang dimaksud di sini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, dan yang berikut adalah penjumlahan bilangan genap dan genap, bilangan genap dan bilangan ganjil, dan penjumlahan bilangan ganjil dan bilangan ganjil. Dengan demikian, Ibu harapkan kamu dapat membuat kesimpulan dari materi yang Ibu telah sampaikan dari pertama hingga pada akhirnya. Dan dengan demikian pada hari ini kita hanya belajar sampai di sini, dan pertemuan berikut kita akan berbicara atau kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga kalian dapat belajar di rumah sampai dan dengan pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.